Terima kasih atas kehadiran kalian, anak-anak muda. Semoga pertemuan kita membawa manfaat buat kita semua. Agar kegiatan kita dapat bermanfaat bagi kita semua, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kalian sudah tahu tentang bimbingan kelompok? Pada saat ini kita mengadakan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini adalah salah satu bimbingan yang ada di BK atau bimbingan konseling dan konseling yang membahas tentang topik-topik yang secara berkelompok. Pada saat ini kita mengadakan konseling kelompok dan bimbingan dan konseling yang ada di sini termasuklah bimbingan kelompok ini. Setelah itu tujuannya bimbingan kelompok agar kita dapat membahas topik-topik yang mengembangkan aspek kepribadian kita, meliputi berani berbicara, mengungkapkan pendapat, menahan diri dan nafsu kita, dan mengembangkan ide-ide pokok kita. Oke, dalam penjelasan ini nanti bimbingan kelompok dilaksanakan secara duduk seperti ini, melingkar, memunculkan membahas topik-topik yang terkini. Yang terkini yang kita bahas dalam sekarang, atau kata lain apa Ilham? Lagi topik, lagi endingnya. Terus kita azas, bimbingan kelompok ini ada azasnya, azas rahasia. Nanti bimbingan ini perlu pemahaman, azas terbuka, rahasia berarti kita tidak perlu mengungkapkan dengan orang lain apa yang kita bahas. Terbuka, ungkapkanlah apa yang kalian ada di sini, unek-unek kalian di sini. Disinilah bimbingan kelompok inilah yang akan mengungkapkan isi hati kalian. Sukarela kalian dipanggil ke sini karena kesukarelaan kalian untuk datang ke sini, kalau ibu yang menghadir dan kita mengadakan kelompok. Terus itu nonaktifan atau tidak berbicara dengan orang lain. Tentang orang lain kita tidak berbicara tentang orang lain. Jadi setelah kita membicarakan orang lain, kita dari diri kita sendiri. Oke? Terus dalam upaya ini supaya kita akrab satu sama lain, marilah kita memperkenalkan diri. Dimulai dari Bunda. Sudah tahu nama Bunda Fitriani. Bunda selaku guru BK di sekolah ini. Yang sebelah kanan saya, mungkin Bunda juga sudah tahu, kalian juga sudah tahu siapa, tapi lebih mempererat lagi, kita perkenalkan. Sebelah kanan, ini siapa? Perkenalkan, nama saya Ulam Muhammad Rafi dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Indralaya Selatan. Ya, sebelah kanan Ulam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Budi Saputra dari kelas 11 IPA 2 juga. Sebelah Imam, sebelah kanan Imam. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia dari kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 IPA. Sebelah Desi, sebelah Fitri, ayo Desi. Perkenalkan, nama saya Desi Amreli dari kelas 11 IPA 2. Sebelah Desi, Perkenalkan, nama saya Nurul Alika dari kelas 11 IPA 2. sebelah Nurul. Perkenalkan, nama saya Tani Abduliani dari kelas 11 IPA 2. Ya, sebelah Teni. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dari kelas 10 IPA 2. Oke, sudah tahu, kalian sudah tahu, sudah paham. Mungkin di sini ada yang bukan dari kelas kita, tapi dari kelas 10. Sebelah kanan Bunda Ulam, sebelah kanan Ulam Imam, sebelah kanan Imam Fitri, di depannya Fitri, Desi, di sebelah kanannya Desi, Nurul, sebelah kanannya Nurul, Feni, sebelah kanannya Feni, Indah. Bunda sudah paham semua, sudah tahu semua, dan kalian kita untuk saling kenal ini mendiskusikan tentang topik-topik yang akan dibahas bersifat umum yang ada sekeliling kita. Bagaimana? Apakah sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Untuk ini sekarang kalau sudah siap, Bunda akan memberi contoh topik yang perlu dibahas. Bunda akan mengambil 2 topik saja, tapi pilih antara 2 ini, topik yang mana yang sekarang lagi endingnya. Pada kata Imam lagi endingnya, topiknya lagi ending. Tentang bullying dengan merokok. Mana yang kita ambil? Kita bahas tentang bullying. Bullying di sini sangatlah kenal sekarang. Mungkin saja di sekolah kita tidak ada, mungkin semoga saja tidak ada. Oke, kita persiapkan, yaitu kita bahas tentang bullying. Bagaimana bullying ini? Apakah topik ini memang perlu dibahas? Menarik tidak untuk dibahas? Menarik. Topik ini kita sepakatin, kita bahas tentang bullying. Itu di sini Bunda akan membahas tentang bullying tersendiri ya. Bullying adalah salah satu perilaku agresif dan dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu satu orang anak. Jadi ada satu orang anak yang diganggu, maka terjadilah dia berbuatlah merugikan satu orang itu. Terus bullying itu terdapat 2.
tindakan, satu fisik dengan verbal. Psikisnya terganggu. Anak yang kena bullying maka akan terganggu. Nanti bullying itu ada 4 jenis, yaitu secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan secara elektronik. Elektronik sekarang yang saat ini sedang kita gunakan, seperti dunia maya, Facebook, WA, yang kita sekarang. Apalagi kita belajar menggunakan media elektronik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, sebelumnya Bunda akan mengadakan selingan. Selingan di sini kita lakukan tepuk salut saja, biar kita lebih semangat. Oke, nanti Bunda ajarin tepuk salutnya seperti ini. Tepuk salut seperti ini. Tepuk salut, salut. Oke? Oke. Kita mulai tepuk salutnya. Dimulai dari Bunda atau siapa yang mau jadi pemimpin? Ulang saja. Penny boleh? Oke, silakan Penny. Tepuk salut. Salut. Setelah kita membahas topik tersebut, maka kita lakukan siapa yang akan memulai pendapat tentang komitmennya tentang topik ini. Topik ya. Coba ulang. Kita bahas sekarang. Dilihat dari sisi sekolah kita ya, sekolah kita. Yang mana dominan, yang banyak atau yang sering ketemukan di sekolah tentang bullying apa di sekolah, misalnya apa contohnya itu? Tidak ada. Kalau menurut saya untuk di SMA Negeri 1 Indah Selatan, selama saya dari kelas 10 saya tidak pernah melihat anak satu sama lainnya melakukan bullying. Iman? Ya mungkin kalau bullying secara fisik mungkin mendang itu tidak pernah. Tetapi kalau menurut saya bullying melalui omongan atau penghinaan, caci maki yang dapat merusak mental itu mungkin masih ada sedikit. Kebanyakan ya, mungkin seperti itu. Terus Fitri kan baru kelas 10 mungkin. Dari kelas 11, kelas 9 ya, 9 kemarin di SMP bagaimana? Ya sama seperti Kak Imam tadi Bu, masih ada seperti omongan yang kurang baik, ya yang kurang berkenan di hati, yang dilakukan sesama teman, tetapi ya kita masih mempunyai sikap saling memaafkan antar sesama. Desi? Kalau menurut saya pun kalau bullying itu masih sering terjadi di sini, seperti mencaci fisik. Sesama manusia kita harus saling memaafkan, tidak boleh dendam. Jadi ya biarkan saja, biar mereka sadar sendiri. Nanti ada saatnya mereka akan merasakan seperti kita rasakan. Iya, yang sebenarnya seperti itu. Nurul gimana Nurul? Setelah melalui dari kelas 10, Nurul sama Penny kan setelah melalui kelas 10, mungkin kelas 10 kemarin. Tapi ya kelas 10 kita tidak ada kan kemungkinan. Mungkin tapi mungkin merasakan kelas lain gitu kan. Dan iya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam sama Desi tadi pun, memang ada yang sering membuli fisik. Seperti misalnya mengatakan sedikit gendutan, kurang tinggi. Itu sering ditemukan juga di kelas sebelah. Di kelas kita memang tidak ada. Syukur-syukur kelas sebelah ya. Itu mungkin kebanyakan anak IPS, tapi kalau kita tidak. Penny gimana itu? Menurut saya di kelas 10 kemarin pun memang tidak ada yang bullying sesama sekelas. Cuman di kelas seperti IPS banyak. Iya, karena mungkin ya sosialisasi mereka mungkin kurang. Indah kan sama seperti Fitri kan, masa-masa SMP kemarin seperti apa gitu. Banyak sih bullying tapi tidak main fisik. Berarti sebenarnya bullying itu tidak memainkan fisik, tidak ada yang cedera, tidak ada yang menyakitkan fisik ya, cuman fisikisnya saja terganggu. Cuman kalau fisikis terganggu bisa jadi si anak atau teman kita tadi fisikisnya terganggu, makanya nilainya anjlok, tidak mau sekolah itu, atau bisa jadi sebab yang negatifnya itu kecewa karena orang lain telah mengganggunya. Nah seperti itu, kebanyakan kita seperti itu kan. Jadi dianya tidak terganggu fisiknya, tapi fisikisnya terganggu. Terus
Kalau di sekolah itu bentuknya. Kalau di masyarakat gimana? Masyarakat misalnya kan kalian sudah pulang sekolah, terus di masyarakat sudah, pokoknya tidak ada kegiatan lagi di sekolah. Teman beda lagi di sekolah kan beda. Teman di sekolah dengan tetangga di rumah kan beda. Nah, sama tidak? Nurul sama? Beda tidak? Di sekolah dengan di rumah temannya beda. Itu ada tidak tentang masalah-masalah bullyingnya di situ? Tidak ada. Berarti tergantung dari pembawaan kita. Kalau kita tidak mengganggu seseorang, maka kita tidak akan diganggu. Misal kita efeknya dari bullying ini sendiri, terganggunya tidur tadi bisa, belajarnya terganggu, tidak mau sekolah. Seperti yang sudah ada anak yang tidak mau sekolah karena dia diganggu teman satu sekolahnya. Ya, kebanyakan kan? Jadi dianya takut untuk sekolah karena dia satu orang, dia sendirian melawan semua orang, maka dia takut. Tiba-tiba menjauh dari diri, aktivitasnya terganggu. Aktivitas, misalnya aktivitas sekolah, belajar, penurunan motivasi untuk belajarnya turun. Sering membuat alasan untuk bolos sekolah, betul kan? Jadi takut dianya, dampak gelisah, tampak di wajahnya gelisah, lesu, dan merasa putus asa. Oke, dari sini kita sekarang sudah lakukan seperti ini, bimbingan kelompok ini. Terus apa sih komitmen kita untuk menjauhkan dari bullying? Untuk menjauhkan dari bullying, kita tidak perlu lagi mengganggu sesama orang lain. Cukup hanya kita, anggap semua orang itu teman, saudara kita, gitu kan? Marilah kita akhiri dan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berguna bagi kita semua. Yes. Kita telah berdiskusi cukup lama. Kira-kira kesan apa yang anak-anak peroleh dari yang kita bahas di bimbingan kelompok ini? Apa yang kalian peroleh? Silakan masing-masing mengemukakan pendapatnya, pesannya apa dari bimbingan kelompok ini. Dimulai dari Fitri, Indah. Dimulai dari Indah. Kesan-kesan saya di sini bisa kenal sama kakak kelas, karena juga lebih dekat lagi, terus bisa tahu tentang bullying yaitu. Oke, Feni, gimana Feni? Kesan-kesan saya singkat nih, cuman stop bullying. Oke, stop bullying. Nurul. Kesan-kesan saya selama diskusi ini yaitu kita sebaiknya tidak melakukan bullying dan saling menghargai antara satu sama yang lain. Berarti kita saling menghargai. Desi. Kesan saya selama belajar ngomong ini yaitu jangan saling mencari kekurangan orang lain, karena diri sendiri pasti ada kekurangan. Iya benar. Karena diri kita sendiri belum tentu. Harus benar. Fitri. Pesan saya selama melakukan kelompok ini adalah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Oke. hindari sikap bullying antar sesama dan saling menyayangi. Iya, kita adalah saudara, satu untuk semua. Gimana? Ya, menurut saya kesan saya dari itu pertemuan kelompok kita hari ini, mungkin kita lebih tahu apa itu bullying, apa yang menyebabkan orang lain bisa membuli orang lain juga. Nah, sebaiknya mulai dari sini kita dari diri kita sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan stop bullying, stop mengata-ngatai orang, stop body shaming. Ya. Berarti kita hentikan untuk membicarakan orang. Stop. Pokoknya yang namanya bullying tidak ada di diri kita. Ulang. Pesan saya untuk sesama teman ini, melalui belajar kelompok ini, untuk stop bullying, karena bullying dapat merusak mental seseorang. Jadi kita sama teman saling menghargai dan saling menyayangi, sehingga tidak terjadinya bullying. Oke, berarti dalam intinya kita tidak perlu menyakiti seseorang. Sebab belum tentu kita sempurna. Oke? Setelah kita melaksanakan kegiatan ini, apakah perlu kita tindak lanjutin lagi? Ada waktu berikutnya kita bahas kembali, dan kita punya limit waktu sekitar 1 jam pelajaran. Nanti kita akan adakan lagi minggu berikutnya. Oke? Bagaimana pesan ini setelah pertemuan berikutnya? Baiklah anak-anak, Ibu sebagai guru pembimbing kalian mengucapkan terima kasih atas kedatangannya, atas mau berbagi rasa dan mengikuti bimbingan kelompok ini. Kegiatan selanjutnya kita akan informasikan kembali. Untuk mengakhiri acara bimbingan kelompok ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.